Ada musuh yang tidak bisa kau lihat, yang tidak memakai wajah orang asing, yang tidak datang dari luar, melainkan hidup di balik tiap rasa kecewa, kemarahan, dan haus pengakuan. Musuh ini tahu caramu berpikir, ia tahu ketakutanmu, ia tahu hasrat tersembunyimu, dan karena itulah ia sulit dikalahkan. Namanya ego. Kita sering mengira yang menjatuhkan kita adalah dunia luar, orang yang mengkhianati, keadaan yang tidak adil, peluang yang tak pernah datang. Tapi jika kita jujur, yang menghancurkan kita lebih dulu adalah perang internal yang tak pernah selesai. Perang antara siapa kita sekarang dan bayangan siapa yang kita kira pantas kita jadi. Ego membuat kita tidak bisa tenang saat dikritik. Ego membuat kita merasa berharga hanya jika dipuji. Ego membuat kita lupa bahwa nilai sejati tak pernah datang dari luar. Ia datang saat kita bisa tetap berdiri meski dunia tidak melihat. Berapa kali kita bertindak bukan karena bijak, tapi karena takut terlihat kecil. Berapa kali kita marah, bukan karena ada yang benar-benar salah, tapi karena kita merasa tidak dihormati. Ego adalah api halus yang membakar rumah batin kita dari dalam. Ia membuat kita ingin menang, meski harus kehilangan kendali atas diri sendiri. Ego bukan hanya membuat kita lemah, ia membuat kita terikat pada ilusi kekuatan. Para filsuf kuno menyadari satu hal, musuh sejati bukan di luar, tapi di dalam. Dan musuh itu harus dikenali sebelum bisa dikalahkan. Marcus Aurelius, seorang kaisar yang memimpin dunia, namun hidup seperti seorang hamba kebijaksanaan, menulis, "Jangan biarkan kemenangan menjadikanmu sombong, dan jangan biarkan kekalahan menjadikanmu hancur. Tetaplah menjadi dirimu sendiri pada keduanya." Dalam dunia yang terus mendorong kita untuk tampil, membuktikan, dan bersaing, filosofi Stoik datang untuk membisikkan sesuatu yang nyaris terlupakan, bahwa ketenangan lebih penting daripada pengakuan, bahwa kendali atas diri sendiri lebih berharga daripada kemenangan sesaat, dan bahwa ego adalah penghalang utama antara kita dan kebebasan batin. Dapatkan ketenangan batin dari filosofi dalam tiap minggunya. Klik subscribe sekarang dan izinkan kami menemanimu dalam perjalanan batin yang sunyi namun kuat. Ini bukan video motivasi instan. Ini adalah undangan untuk memasuki ruang sunyi, tempat di mana kita duduk sendirian dan mulai bertanya, apakah aku sudah menjadi tuan atas diriku? Atau masih menjadi budak egoku sendiri? Video ini adalah perjalanan panjang, sebuah penelusuran yang jujur tentang luka, kerinduan akan pengakuan, dan bagaimana kita bisa membebaskan diri dari bayangan yang telah lama mencengkram jiwa kita. Bila kamu siap, mari kita mulai perjalanan ini. Bukan sebagai guru dan murid, tapi sebagai jiwa-jiwa yang sedang mencari cahaya dari dalam gelapnya diri sendiri. Poin pertama, mengapa ego adalah musuh? Ego bukan hanya gangguan, ia adalah pengkhianat dalam benteng batin kita. Ia menyamar sebagai kekuatan, padahal ia adalah sumber rapuhnya fondasi diri kita. Ia berbicara dengan suara meyakinkan, berkata, "Kau layak lebih, kau harus dihargai, kau tidak boleh dikalahkan." Tapi sesungguhnya, ia mengikat kita dengan rantai yang tidak terlihat, rantai kebutuhan akan pengakuan, kekuasaan, dan kontrol. Ego hidup dari ilusi. Ego tidak pernah bersandar pada apa yang nyata. Ia haus akan opini, bukan kebenaran.
Ia berdiri di atas apa yang kita bayangkan tentang diri kita, bukan siapa kita yang sebenarnya. Epictetus memperingatkan, jika seseorang berusaha menjadi sesuatu yang bukan dirinya, ia akan hancur oleh tuntutan-tuntutan palsu yang ia kejar. Ego menipu kita untuk mengejar penghormatan dari luar dan perlahan menjauhkan kita dari kehidupan batin yang tenang. Ego membisikkan, kau harus lebih unggul dari mereka. Padahal Stoik tidak berlomba melawan manusia lain. Ia hanya bersaing dengan dirinya sendiri yang belum terkendalikan. Coba bayangkan ini. Mengapa kita tersinggung begitu cepat? Mengapa kita merasa harus membela diri, bahkan ketika tidak diserang? Mengapa kita menyimpan dendam atas hal-hal yang seharusnya bisa dilepaskan? Jawabannya satu, karena ego merasa terancam. Marcus Aurelius menulis, orang yang telah menaklukkan dirinya sendiri tak bisa dilukai oleh siapapun. Tapi ego bereaksi seperti luka terbuka, sedikit sentuhan saja, dan ia menjerit. Ego membuat kita hidup dalam ketegangan abadi, berharap diakui, takut diremehkan, marah jika dilupakan. Padahal, ketenangan hidup tak bisa tumbuh di tanah yang penuh ketakutan akan pendapat orang lain. Sejarah penuh dengan contoh tentang orang hebat yang dikalahkan oleh egonya sendiri. Prajurit yang menolak mundur karena takut terlihat lemah. Pemimpin yang mengabaikan nasihat karena ingin terlihat benar. Orang bijak yang kehilangan arah karena lapar akan kekaguman. Ryan Holiday, penulis Ego is the Enemy, mengungkap, ego adalah musuh dalam setiap fase hidup kita. Ketika kita sedang belajar, ketika kita sukses, dan ketika kita gagal. Ketika kita sedang naik, ego berkata, ini semua karena aku. Ketika kita jatuh, ego menjerit, ini tidak adil, dunia salah padaku. Ego menciptakan narasi palsu yang selalu memusatkan dunia pada dirinya sendiri. Dan itulah ironi terbesar. Ego membuat kita kehilangan realitas dan akhirnya kehilangan diri. Ego membuat kita tidak pernah cukup. Kita pikir ketika sudah sukses, kita akan merasa damai. Tapi justru sebaliknya, ego membuat kita merasa semakin kurang. Kita ingin lebih banyak pengikut, lebih banyak pengakuan, lebih banyak penghormatan. Dan saat kita mendapatkannya, ego hanya berkata, ini belum cukup. Mereka harus lebih kagum, lebih tunduk, lebih mengidolakan. Ini bukan kekuatan, ini kecanduan. Dan kecanduan pada ego adalah perbudakan yang halus tapi menghancurkan. Stoikisme menyebut ego sebagai penyebab penderitaan batin. Bagi filsuf Stoik, ego adalah lawan dari semua hal yang membuat manusia benar-benar kuat. Kerendahan hati, ketenangan pikiran, ketabahan di tengah kehancuran, kemampuan menerima nasib tanpa terhancurkan. Karena itulah, ego adalah musuh. Ia harus diwaspadai setiap hari, diperiksa setiap malam, dan dilucuti dengan latihan yang keras, namun sunyi. Kau ingin damai? Maka bunuh ego yang berkata bahwa kau pantas mendapatkan lebih dari sekarang. Kau ingin kuat? Maka hancurkan ego yang takut terlihat lemah. Kau ingin bebas? Maka lepaskan ego yang terus memaksa dunia untuk memujamu. Poin 2. Cara Stoik melihat ego. Jiwa yang kuat tidak dibentuk oleh kemenangan, melainkan oleh bagaimana ia menanggung kekalahan tanpa kehilangan kedamaian. Bagi manusia biasa, ego adalah harga diri. Tapi bagi Stoik sejati, ego adalah penipuan yang dibungkus keangkuhan. Stoik tidak melihat ego sebagai teman, melainkan sebagai hantu yang terus mencoba menyamar sebagai kekuatan. Padahal
tak lain adalah bentuk keterikatan pada pujian dan rasa penting diri. Stoikisme bukan tentang membenci ego, tapi menyadari keberadaannya, menertawakan bisikannya, dan berjalan tetap lurus melewatinya. Ketika orang memuji, Stoik tidak membusungkan dada. Ketika orang mencaci, Stoik tidak goyah. Bukan karena dia dingin, tapi karena dia tidak mengukur harga dirinya dari suara luar. Ia telah menemukan tempat berdirinya di dalam. Seneca pernah berkata, tidak ada hal buruk yang dapat menimpa orang yang telah merendahkan egonya sendiri. Karena ego yang telah dikecilkan tidak bisa dilukai. Ego berkata, aku layak dihormati. Stoik berkata, aku layak diuji. Ini adalah perbedaan paling mendasar. Ego ingin diangkat tanpa perjuangan. Stoik ingin ditempa agar pantas berdiri. Ego ingin dilihat hebat. Stoik ingin menjadi kuat, meski tak seorang pun melihat. Dunia hari ini memuja citra. Berapa banyak yang tampak bijak, tapi rapuh saat diuji? Berapa banyak yang terlihat kuat, tapi tak mampu menanggung kehinaan? Stoik tidak sibuk membangun pencitraan. Ia sibuk membangun keteguhan hati. Marcus Aurelius, seorang kaisar yang hidup sebagai murid kebajikan, menulis, berhenti berbicara tentang bagaimana seharusnya manusia hidup. Mulailah hidup seperti itu. Stoik tidak butuh tepuk tangan. Ia butuh ketenangan dalam diam. Ketika ego ingin membalas hinaan, Stoik diam. Ketika ego ingin menyombongkan pencapaian, Stoik merendah. Ketika ego ingin mendominasi percakapan, Stoik mendengarkan. Karena Stoik tahu, reaksi adalah bentuk perbudakan. Dan setiap kali kita bereaksi secara impulsif, ego telah menang. Epictetus mengajarkan, orang bijak tidak membiarkan emosinya memutuskan nasibnya. Ia memutuskan nasibnya melalui kebajikan, bukan dorongan hati. Stoik melatih keteguhan lewat ujian, bukan pujian. Setiap hari, Stoik tidak bertanya, apa yang orang pikirkan tentangku hari ini, melainkan, apakah aku telah menguasai diriku hari ini, bahkan dalam kondisi yang paling sulit. Ego ingin menang dalam debat. Stoik ingin menang dalam kebungkaman jiwa. Menang dalam pengendalian diri, dalam kerendahan hati, dan dalam kesetiaan pada kebajikan, meski tak ada yang menyaksikan. Bayangkan ini, seseorang memanggilmu bodoh, ego terbakar. Tapi Stoik menjawab dalam hati, jika aku memang bodoh, maka aku harus memperbaiki diriku. Jika aku tidak bodoh, maka tidak ada yang perlu dibuktikan. Ini bukan kelemahan. Ini kekuatan yang telah meninggalkan kebutuhan untuk membuktikan apapun. Karena hanya orang yang rapuh yang ingin dilihat kuat. Orang yang benar-benar kuat tidak butuh dilihat. Ego selalu bercermin pada dunia luar. Apakah mereka menyukaiku? Apakah mereka menghormatiku? Apakah mereka menganggapku penting? Tapi Stoikisme mengganti cermin itu. Ia tidak lagi melihat keluar, ia mulai melihat ke dalam dan bertanya, apakah aku telah bertindak dengan kebajikan? Apakah aku lebih kuat dari emosiku sendiri? Apakah aku hidup dengan benar atau hanya terlihat benar? Jika kita terus melihat diri melalui mata orang lain, kita akan kehilangan mata batin kita sendiri. Stoik tidak ingin dikagumi oleh dunia. Ia ingin diberkahi oleh keteguhan. Dan untuk itu, ia harus melucuti egonya sendiri, hari demi hari, ujian demi ujian, hingga yang tersisa hanyalah jiwa yang bersih dan tenang. Poin 3, latihan harian, mengalahkan ego. Kau tidak bisa mengalahkan ego hanya dengan membaca. Kau mengalahkannya dengan hidup berbeda.
hari demi hari. Dalam diam, ego tidak mati dalam satu malam. Ia tidak bisa ditebas dengan satu keputusan. Ia harus diluruhkan setiap hari. Dan itulah mengapa para filsuf Stoik tidak hanya berpikir, mereka melatih. Bukan melatih tubuh, tapi melatih jiwa agar tidak terikat pada ilusi kekuatan. Latihan-latihan ini bukan untuk dunia luar, bukan untuk terlihat bijak, melainkan untuk menjadi kuat dari dalam, tanpa suara, tanpa tepuk tangan. Berikut adalah latihan harian yang diwariskan oleh kebijaksanaan Stoik untuk mengalahkan ego yang licin, cerdik, dan menghancurkan dalam diam. 1. Pagi hari, Prameditatio Malorum. Sebelum dunia sempat menyentuhmu, kau harus lebih dulu menyentuh hatimu sendiri. Setiap pagi, latih dirimu menghadapi kehilangan. Bayangkan bahwa semua yang kau miliki bisa hilang. Orang-orang yang kau sayangi, pekerjaanmu, reputasimu, bahkan hidupmu. Bukan untuk menjadi pesimis, tapi agar egomu tidak membabi buta saat kenyataan menyakitkan datang. Marcus Aurelius menulis, setiap hari katakan dalam hatimu, hari ini aku mungkin bertemu dengan orang yang bodoh, licik, atau tidak tahu berterima kasih. Tapi itu bagian dari kehidupan, dan itu bukan serangan pribadi, itu ujian. Latihan ini membuatmu rendah hati sebelum hari dimulai. Ego ingin merasa aman dan terkendali, tapi Stoik memulai hari dengan menerima bahwa ia tak bisa mengendalikan apapun selain dirinya sendiri. 2. Sepanjang hari menjadi batu yang tak tergerakkan. Ego bereaksi, ego membalas, ego ingin diakui dalam setiap argumen. Tapi Stoik adalah batu diam di tengah badai. Ia tidak butuh membuktikan siapa dirinya, karena ia tahu siapa dirinya. Ketika seseorang menyakitimu secara verbal, Stoik tidak menjawab, karena ia tahu mereka tidak berbicara tentang dirinya, mereka berbicara dari luka mereka sendiri. Epictetus mengajarkan, jika seseorang menyebutmu keledai dan kamu marah, mungkin kamu memang keledai. Stoik melatih dirinya untuk tidak terguncang oleh hinaan dan tidak terbang oleh pujian. Keduanya hanya suara, dan suara tidak bisa menyentuh jiwamu kecuali kamu mengizinkannya. 3. Malam hari, pemeriksaan diri tanpa ampun. Malam bukan waktu untuk membanggakan apa yang terjadi hari ini. Malam adalah waktu untuk menelanjangi diri. Dalam kejujuran paling sunyi, Stoik duduk diam dan bertanya, apa yang kulakukan hari ini karena ingin dilihat baik, bukan karena ingin menjadi baik? Di mana aku bereaksi dari ego, bukan dari kebijaksanaan? Seneca melakukan ini setiap malam. Ia menulis, aku menginterogasi diriku sendiri dan menuntut jawaban jujur. Aku tak membiarkan diriku lolos dari kebodohan dengan alasan-alasan lembut. Ego benci malam sunyi seperti ini, karena dalam keheningan, topengnya jatuh, dan jiwa mulai terlihat apa adanya. Menghindari panggung pujian. Dalam dunia yang mencintai sorotan, latihan Stoik adalah berjalan di bayang-bayang. Cobalah hari ini untuk melakukan sesuatu yang baik, tanpa seorang pun tahu. Berbuat adil tanpa pengakuan, bersikap sabar tanpa pujian. Itulah kemenangan batin atas ego. Bukan karena dunia melihat, tapi karena jiwamu jadi lebih ringan tanpa beban pembuktian. Latihan-latihan ini tidak membuatmu hebat secara instan, bahkan kadang membuatmu tampak lemah di mata dunia. Tapi jangan tertipu. Orang yang sanggup menahan ego adalah orang yang telah mengalahkan kekuatan paling berbahaya di muka bumi, keinginan untuk dipuja. Setiap pagi, latih kesadaranmu. Setiap siang, latih keheninganmu. Setiap malam, latih kejujuranmu. Dan dalam waktu
egomu akan mulai melemah, dan jiwamu akan mulai bebas. Mengalahkan ego bukan soal membaca lebih banyak buku, tapi berani berdiri tenang saat harga dirimu diinjak, berani diam saat egomu ingin membalas, dan berani jujur bahwa selama ini musuhmu bukan dunia, tapi dirimu sendiri. Poin 4. Kehancuran yang dibawa ego. Kehancuran terbesar seringkali tak datang dari luar, tapi dari suara halus di dalam diri yang berkata, "Aku harus dihormati." Tidak ada racun yang lebih licin daripada ego. Ia tidak datang dengan dentuman besar, tapi meresap perlahan, membentuk cara kita melihat dunia, mengarahkan reaksi kita, dan perlahan menghancurkan segalanya yang bernilai dalam hidup kita. Ego menghancurkan hubungan. Kita ingin dicintai, tapi tak mau meminta maaf. Kita ingin dimengerti, tapi tak mau mendengarkan. Kita ingin dihargai, tapi tak mau merendahkan hati. Semua itu bukan karena kita tak bisa, tapi karena ego tidak mengizinkan kita terlihat kecil. Berapa banyak cinta yang hancur karena seseorang lebih memilih menang argumen daripada menang hati. Ego menjadikan kita menang di luar, tapi kalah di dalam. Ego menghancurkan kedamaian batin. Ego membuat kita terikat pada dunia luar. Berapa banyak yang memuji, berapa yang setuju, berapa yang tunduk. Kita mulai kehilangan diri sejati, karena kita hidup bukan berdasarkan prinsip, tapi berdasarkan respon orang lain. Marcus Aurelius menulis, "Kau bisa menguasai dunia, tapi jika tidak menguasai batinmu, kau tetap budak." Ego membuat kita menjadi budak pengakuan, dan budak tidak pernah damai. Ego menghancurkan potensi. Saat kita sedang belajar, ego berkata, "Kau sudah tahu ini." Saat kita gagal, ego berbisik, "Itu bukan salahmu, dunia yang salah." Dan saat kita naik sedikit, ego mulai teriak, "Kau lebih baik dari mereka." Ego membunuh rasa ingin tahu. Ia membuat kita puas pada kehebatan semu. Dan karena itu, kita berhenti tumbuh. Tak ada kemajuan dalam jiwa yang sudah merasa tinggi, seperti pohon yang sombong dan tak lagi mengakar. Ego membuat kita roboh di tiupan angin pertama. Ego menutup pintu kebijaksanaan. Kebijaksanaan tumbuh dari mendengarkan, tapi ego membenci sunyi. Ia ingin didengar, ia ingin menjadi pusat. Dan karena itulah, kita tidak pernah belajar cukup. Karena belajar membutuhkan kerendahan hati, dan ego adalah dinding tebal yang menolak menerima bahwa mungkin kita salah. Ego membuat kita hidup dalam ilusi. Ego berkata, "Lihat aku kuat, aku penting, aku benar." Tapi saat malam datang, saat suara pujian tak lagi terdengar, kita merasa kosong. Mengapa? Karena kita hidup dari apa yang dilihat orang, bukan dari apa yang kita yakini dengan jujur. Stoikisme menolak hidup seperti itu. Stoik memilih kesunyian yang jujur dibanding sorotan yang palsu. Ego membawa kehancuran, akhir kehancuran jati diri. Yang paling menakutkan bukan saat kita kalah, tapi saat kita menang, namun kehilangan diri sendiri dalam prosesnya. Ego bisa membuat kita kaya, terkenal, dipuja, namun di dalam jiwa kita kosong. Karena kita menang, bukan karena kebajikan, tapi karena manipulasi, pencitraan, dan topeng demi topeng. Dan pada akhirnya, kita sendiri tidak tahu siapa diri kita tanpa ego. Ego adalah tembok yang kita bangun sendiri, lalu kita tersesat di dalamnya. Aku harus terlihat kuat. Aku tidak boleh kalah. Mereka harus tahu siapa aku. Setiap kali kita mengulang kata-kata itu, kita meletakkan satu batu lagi di tembok ego kita. Sampai suatu hari, kita tidak bisa lagi melihat cahaya yang jujur,
karena kita sendiri yang telah memenjarakan batin kita. Ego tidak selalu menghancurkan kita dengan badai besar. Terkadang, ia menghancurkan kita dengan pelan, dengan membuat kita merasa harus menjadi seseorang yang sebenarnya tak pernah kita inginkan menjadi. Untuk itu, ego dan kedamaian batin tak bisa hidup bersama. Salah satunya harus pergi, dan Stoik tahu mana yang harus dilepaskan. Poin 5. Ego dan kedamaian. Batin tak bisa hidup bersama. Dalam satu jiwa, tak mungkin ada dua penguasa, ego dan kedamaian. Salah satunya harus dikorbankan. Ada kebenaran yang pahit, namun harus diterima. Selama ego masih bertahta di dalam dirimu, kedamaian batin tidak akan pernah datang. Keduanya tidak pernah bisa hidup berdampingan. Seperti air dan api, satu akan selalu mengusir yang lain. Ego ingin menjadi pusat. Kedamaian ingin membubarkan pusat. Ego ingin dihormati. Kedamaian ingin dilepaskan dari kebutuhan untuk dihormati. Ego ingin memegang kendali. Kedamaian menerima ketidakpastian. Ego tak tahan ketika segala sesuatu tidak berjalan sesuai rencananya. Ia mengamuk ketika dunia tidak tunduk. Ia gusar saat orang lain tak menyadari keberadaannya. Tapi Stoik telah dilatih untuk berkata, biarlah dunia berjalan seperti apa adanya. Tugasku bukan mengontrol dunia, tapi mengendalikan diriku sendiri. Itulah sumber kebebasan batin. Ego terikat pada hasil, pada citra, pada penilaian, pada jumlah pujian, dan setiap keterikatan adalah potensi penderitaan. Tapi saat keterikatan itu dilepaskan, jiwa menjadi ringan. Kedamaian datang bukan karena semuanya sempurna, melainkan karena kita berhenti mengejar pengakuan. Stoik memilih menjadi tak terlihat demi tetap jernih. Seneca berkata, kehormatan sejati adalah yang tidak meminta untuk dikenali. Stoik tidak butuh panggung. Ia tidak mencari posisi teratas dalam hierarki sosial. Karena ia tahu, semakin tinggi egomu memanjat, semakin keras pula jatuhnya. Kedamaian batin bukan tentang naik, tapi tentang berdiri kokoh di dasar, di tempat yang sunyi, tempat di mana suara dunia tak lagi menembus dinding jiwamu. Stoik tidak meninggikan diri, ia merendah untuk menang. Ego akan berkata, kalau aku diam, mereka akan pikir aku lemah. Kalau aku mengalah, mereka akan injak kepalaku. Tapi Stoik berkata, aku tidak bertindak berdasarkan ketakutan. Aku bertindak berdasarkan kebajikan, dan mengalah tidak membuatku kecil, selama aku tidak kalah dari diriku sendiri. Menang dari ego adalah kemenangan tertinggi, karena setelah itu, tak ada lagi yang bisa memperbudakmu. Ego ingin semua orang memutar hidupnya, mengelilingi kita. Tapi kedamaian batin datang ketika kita sadar. Kita hanyalah bagian kecil dari sesuatu yang lebih besar. Marcus Aurelius menulis, lihatlah dirimu sebagai bagian kecil dari keseluruhan. Lihatlah waktumu di bumi sebagai momen yang singkat. Dan ketahuilah, tidak ada satupun dari semua ini yang layak membuatmu kehilangan ketenangan. Membebaskan diri dari ego adalah membuka gerbang kedamaian. Selama masih ada ego dalam setiap tindakan, kita akan terus hidup dalam kegelisahan, mengejar validasi, khawatir pendapat orang, berusaha menjadi sempurna di mata dunia, tapi lupa menjadi tenang dalam batin sendiri. Jadi, tanya dirimu, apakah aku benar-benar ingin damai? Jika ya, maka siapkah kau mengorbankan egomu? Karena tidak bisa keduanya duduk di takhta yang sama. Salah satu harus turun. Dan jika ego yang turun, kedamaian akan mulai mengetuk pintu jiwamu. Perlahan, sunyi, dalam. Banyak orang mencari kedamaian dengan menyingkirkan masalah dari luar. Tapi Stoik tahu,
masalah sejati ada di dalam, dan kedamaian sejati hanya bisa lahir saat ego tidak lagi memimpin. Dan untuk itulah kita harus memilih ego atau jiwa, pujian atau ketenangan, topeng atau kebenaran. Dan Stoik setiap hari memilih yang paling sulit tapi paling jernih, kedamaian, dalam diam, dalam keberanian, dalam kesadaran. Mengalahkan ego bukan soal membungkam suara orang lain, tapi soal membungkam suara batinmu yang terus memohon pengakuan. Ada jalan yang tidak dipilih banyak orang, bukan karena jalannya sempit, tapi karena jalannya tidak menjanjikan pujian. Jalan itu sunyi, tidak ada sorakan, tidak ada pengakuan, tidak ada jaminan terlihat luar biasa. Tapi di ujungnya ada sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh dunia luar, kedamaian batin yang tak tergoyahkan. Itulah jalan Stoik, dan itu artinya jalan melawan ego. Ego tidak pernah benar-benar mati, tapi harus selalu dikalahkan. Kita tidak membunuh ego sekali, lalu selesai. Ia akan datang lagi, dalam bentuk baru, dalam pujian yang tampaknya tak berbahaya, dalam sindiran yang membakar, dalam hasrat untuk dianggap penting, bahkan saat kita mengatakan sedang bersikap rendah hati. Dan disitulah Stoik diuji, bukan sekali, tapi setiap hari. Tidak ada yang bisa menyakitimu seperti egomu sendiri. Tidak ada yang bisa menguatkanmu seperti saat kamu melepaskannya. Mereka yang berjalan di jalan ini tidak sedang mencari kemuliaan. Mereka mencari kebebasan jiwa. Perjalanan ini tidak tentang dunia yang tenang, tapi tentang jiwa yang tidak terguncang lagi. Kita semua pernah dihina, pernah dipinggirkan, pernah gagal, dan ego mengamuk dalam semua momen itu. Ingin membalas, ingin diangkat, ingin diperhitungkan kembali. Tapi Stoik tidak menjawab amarah dengan amarah, tidak menjawab pengabaian dengan tuntutan. Ia menjawab semuanya dengan keteguhan yang tak bersuara. Kita tidak lagi butuh dunia menyembah kita. Kita butuh batin yang tidak mengemis kasih sayang. Kita akhirnya tahu, ego membuat kita selalu lapar. Tapi latihan Stoik membuat kita kenyang dalam keheningan. Kita tidak lagi hidup untuk menang. Kita hidup untuk berdiri teguh saat kalah pun datang. Dan disitulah kita menang. Dalam kekalahan lahiriah, kita akhirnya menang dalam batin. Pada akhirnya, kita semua sedang menyusun kembali diri kita dari reruntuhan. Latihan Stoik bukan tentang menenangkan dunia, melainkan menenangkan diri, agar dunia tak mengguncang kita lagi. Dan di tengah suara ego yang terus memanggil, kita belajar mendengarkan suara lain, suara yang sunyi, tapi jernih, suara dari jiwa kita sendiri, yang selama ini hanya menunggu kita pulang. Kalau latihan ini menyentuh batinmu, bantu kami tumbuh. Klik subscribe dan jadikan filosofi ini sebagai penuntun setiap minggumu. Karena setiap minggu kita akan kembali ke sini, menemukan ketenangan dalam latihan jiwa. Latihan mana yang paling menyentuh jiwamu? Apa pengalamanmu saat mencoba menghadapi kekacauan batinmu sendiri? Ceritakan di komentar. Suaramu mungkin jadi cahaya untuk jiwa lain yang masih tersesat. Jika kata-kata ini menyentuh batinmu, mungkin jiwamu sedang memanggilmu pulang. Ikuti perjalanan ini bersama kami di Stoik Abadi, tempat di mana ketenangan, kekuatan, dan kebijaksanaan menjadi jalan hidup. Terima kasih telah hadir.